Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita. Tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada dimanapun juga untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali berjumpa dalam program acara Rumah Kita kali ini. Kami rindu menggali kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu memahaminya dengan benar. Dan urapi hamba-Mu, layakkan dia untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Dengan penuh syukur kami memulai program acara Rumah Kita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah siapakah Allah, seri atau bagian kedua. Dan pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang satu topik yang berkaitan tetap dengan nama Allah atau Allah itu sendiri, pribadi Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita jadikan pusat pengabdian dari kehidupan kita, yaitu gelar-gelar Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang gelar-gelar Allah, kita harus menelusur kembali sejarah perjalanan hidup umat manusia, khususnya umat Tuhan. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Israel itu adalah sebuah bangsa yang memiliki sejarah cukup panjang. Sejarah yang keberlangsungannya itu kalau boleh dikatakan seumur sejarah hidup umat manusia itu sendiri. Nah, di dalam sejarah perjalanan yang panjang dari bangsa Israel ini, termasuk di dalamnya adalah sejarah tentang pengenalan umat Allah atau umat Israel ini, umat pilihan Tuhan itu, sejarah pengenalan akan Allah. Bagaimana mereka umat Israel ini mengenal Allah sebagai pusat penyembahan mereka, pusat pengabdian mereka tadi. Dan akhirnya juga menjadi pusat pengabdian kita dan pusat penyembahan kita. Nah, di dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang dari umat Israel dalam proses mereka mengenal akan Allah itu, tentulah di dalamnya memiliki banyak kisah dan penjelasan yang berharga bagi kita tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan Allah, bagaimana mereka sebelum berinteraksi pertama sekali mengenal, ya, menyadari bahwa ada pribadi yang maha agung, mengenal dan menyadari adanya Allah yang maha kuasa itu, yang lalu kemudian tadi menjadi pusat penyembahan dan peribadatan mereka. Bagaimana mereka mengenal, lalu bagaimana mereka berinteraksi, lalu bagaimana kemudian mereka menamai pribadi yang akhirnya disebut Allah. Dan juga memberi gelar atas nama yang dimiliki oleh Allah. Dan juga termasuk di dalamnya bagaimana yang di minggu yang lalu sudah kita bahas bersama-sama dan kita sudah mendengar pembahasannya. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada umat Israel ini. Dan melalui umat Israel, Allah memperkenalkan diri kepada seluruh umat manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gelar-gelar yang disandangkan kepada nama Allah itu. Nah, sekali lagi kita harus menelisik perjalanan panjang sejarah bangsa Israel ini. Perjalanan panjang sejarah bangsa Israel ini dimulai dari pemanggilan Abraham. Saat Allah pertama sekali memanggil Abraham ketika Abraham berjalan keluar dari tanah Ur Kasdim bersama dengan ayahnya Terah. Saat mereka tiba di Haran, lalu disitulah Abraham mendapatkan panggilan yang kuat itu, yang membuat dia rela meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan keluarga besarnya demi mencari dan menemukan tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Dan di Haran Terah meninggal,
Lalu kemudian Abraham melanjutkan, kalau boleh menggunakan istilah melanjutkan perjalanan namun dengan sebuah panggilan perjalanan yang berbeda. Kali ini adalah sungguh-sungguh Tuhan yang memanggil Abraham untuk melanjutkan perjalanan demi menemukan tanah perjanjian. Nah, di sepenggal kisah ini saja kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana proses Abraham mengenal Allah, memahami dia sebagai pribadi yang maha agung, pribadi yang maha mulia, pribadi yang maha kuasa bagi kehidupannya. Dan ternyata kisah itu tidak hanya berhenti sampai di situ, bukan hanya berhenti sampai kepada Abraham. Kisah perkenalan Abraham dan kisah hubungan yang intim, kedekatan antara Abraham dengan Allah ini berlanjut. Ya, berlanjut hingga kepada anaknya Ishak. Kita tentu ingat kisah saat Ishak hendak dikorbankan oleh Abraham sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Di situ pula proses pengenalan Ishak terhadap siapa Allah yang menjadi pusat penyembahan dan pengorbanan yang hendak dilakukan oleh Abraham pada masa itu. Yang dalam hal ini dialah yang hendak dijadikan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Walaupun kisah berikutnya menjadi berubah karena Allah yang menyediakan. Ya, hewan yang dapat dikatakan menjadi pengganti Ishak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran bagi Allah. Ya. Itu pun tidak berhenti sampai di situ, bukan hanya sampai Ishak, tetapi kisah pengenalan akan Allah dari umat Israel itu, ya, ternyata bukan hanya dimulai dari Abraham, Ishak, tetapi berlanjut kepada Yakub, ya, yang berikutnya kita tahu diganti namanya dan kita kenal sebagai Israel setelah dia bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok. Israel yang bergumul dengan Allah. Dan ternyata dia berhasil bergumul dengan Allah semalam-malaman dan disitulah namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Dan dari Yakub inilah 12 suku Israel terlahir. Dan dari situ kisah pengenalan dan perjalanan bangsa Israel bersama dengan Allah semakin luas dan semakin kompleks karena di situ menyangkut berbagai macam peristiwa hidup yang pasti semakin banyak. 12 suku Israel masing-masing berusaha membangun hubungan yang khusus dengan pribadi yang sudah dikenal oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Nah, kisah pengenalan akan Allah oleh umat pilihan Allah ini sungguh memberikan warisan informasi yang berharga bagi kita. Berharganya terletak di mana? Berharganya terletak pada bagaimana melalui semua informasi itu kita pun yang pertama dapat menyadari bahwa memang sungguh Allah itu ada. Dan yang kedua, kita pun diizinkan untuk mengenal siapa Allah. Dan yang hari ini akan kita bahas, apa saja gelar yang disandangkan kepada nama Allah itu sehingga membuat kita menjadi semakin mengerti siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang menjadi tempat atau pusat pengabdian kita ini. Dan yang ketiga, melalui informasi yang diwariskan turun-temurun yang akhirnya sampai kepada kita itu, membuat kita menjadi tahu bagaimana kita bersikap sebagai manusia, sebagai umat Allah, dan bagaimana kita memperlakukan Allah sebagai sembahan kita. Bagaimana kita memperlakukan Allah sebagai sesembahan kita. Sebab seperti penjelasan saya di minggu yang lalu, pengenalan kita akan Allah mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan salah satu kualitas hidup ya, yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita memperlakukan Allah di dalam kehidupan kita. Sejauh itulah kualitas hidup kita. Dan demi supaya tepat
cara kita memperlakukan Allah di dalam kehidupan kita, hari ini kita akan belajar untuk memahami hal sederhana yang sudah cukup sering kita sebutkan, sudah cukup sering kita ucapkan, sudah cukup sering bahkan juga kita nyanyikan menjadi syair-syair pujian kita. Namun ada kalanya kita tidak sungguh-sungguh memahami dan kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan dengan setiap ucapan yang ternyata berkaitan dengan gelar yang disandangkan kepada nama Allah itu. Disitulah letak berharganya. Kita menjadi sadar bahwa Allah itu ada. Kita pun diberi kesempatan untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah kita diberi pengetahuan yang cukup untuk kita dapat memperlakukan Allah. Untuk kita dapat bersikap secara benar di hadapan Allah dan bersikap secara benar dalam upaya kita memperlakukan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi betapa berharganya warisan informasi tersebut. Yang walaupun kalau kita lihat secara rentang waktu, setidaknya terbentang jarak 4.000 tahun. Ya. 4.000 tahun sudah sejak abad ke-19 kurang lebih, abad 19 sebelum Masehi. Abraham pertama sekali berjumpa dengan Allah. Abad ke-19 sebelum Masehi. Itu masa ketika Abraham pertama sekali berjumpa dengan Allah. Ya, ada banyak data yang menjelaskan perbedaan masa dan waktunya, tetapi berdasarkan perhitungan yang kita kalkulasi dari teks yang tertua. Ya, teks yang tertua yang bisa dijadikan rujukan adalah Septuaginta, ya. Septuaginta itu menjadi rujukan tertua. Jika kita kalkulasi perhitungannya kurang lebih abad ke-19 Abraham sebelum Masehi, abad 19 sebelum Masehi Abraham pertama sekali berjumpa dengan Allah. Ya. Dan rentang jaraknya dari Abraham pertama sekali berjumpa dengan Allah hingga masa waktu kita sekarang ini kurang lebih 4.000 tahun sudah, ya, masa waktunya. Sehingga tadi betapa berharganya warisan informasi itu, yang ternyata seiring dengan berjalannya waktu, semuanya itu tidak termakan oleh usia, tetapi tetap bisa bertahan hingga hari ini dan kita bisa mengenal Allah itu dengan benar. Bahkan jauh lebih progresif dari pola pengenalan Allah yang sebelumnya. Kita diajarkan bagaimana mengenal Allah itu dengan cara yang jauh lebih maju dibandingkan umat pilihan Allah pada masa itu. Salah satu hal yang sederhana, contohnya adalah jika pada masa itu, ya bangsa Israel harus seperti tadi, contoh paling sederhana, contoh paling awal saat Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan korban bakaran, dalam hal ini Ishak, lalu kemudian digantikan oleh binatang. Pada bagian berikutnya, ritual yang mereka selenggarakan adalah ritual pengorbanan atau persembahan, ya korban bakaran, ya, yang mengikut sertakan binatang yang harus disembelih dan dibakar di atas mezbah korban bakaran itu. Dan juga mencucurkan darah binatang atau juga roti persembahan dan lain sebagainya. Sementara kita hari ini sudah tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Jadi dengan dasar itu kita menjadi jauh lebih maju cara berpikir dan cara memahaminya. Dan tentunya diharapkan harusnya kadar rohani kita, kadar kerohanian kita, pertumbuhan iman kita harus sampai kepada pertumbuhan iman yang semakin dewasa dan matang. Jika tidak, maka sia-sia semua warisan informasi, warisan kebenaran yang diberikan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Nah, hari ini tadi bicara tentang gelar yang disandangkan kepada Allah, ya, terdapat cukup banyak gelar yang disandangkan bagi Allah. Menjadi sebutan yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami demi membuat kita memaknai keberadaan Allah pula dengan benar tadi. Nah, di dalam kisah pengenalan akan Allah dari umat pilihan, umat Israel tersebut, kita menemukan
ya, kita dapat menemukan bahwa terdapat begitu banyak sebutan yang disandangkan sebagai gelar kepada Allah. Nah, kalau bicara gelar, gelar itu pada dasarnya adalah sebutan yang bertujuan menerangkan atau merujuk kepada tugas atau kedudukan atau penghormatan yang secara khusus diberikan atau disandangkan kepada seseorang. Atau dalam hal ini, jika Allah adalah objek dari pemberian gelar itu, ya, adalah sebutan yang bertujuan menerangkan atau merujuk kepada tugas atau kedudukan atau kehormatan yang secara khusus diberikan atau disandangkan kepada Allah. Ya, dalam hal ini Allah sebagai penerima gelar tersebut. Nah, jika diusut sejarah mengapa ada begitu banyak gelar yang disandangkan kepada Allah? Pada dasarnya kita harus memulainya dari hal yang pertama, yaitu hal ini terjadi karena berbagai pengalaman atau peristiwa di dalam kehidupan umat manusia atau khususnya umat Israel yang di dalamnya terdapat keterlibatan Allah di dalam setiap peristiwa itu. Sehingga dengan keterlibatan Allah itu yang kedua membuat muncul rasa syukur dari diri manusia, rasa kagum, rasa menghargai, rasa menghormati, dan juga keinginan untuk tetap mengingat peristiwa itu sebagai karya Allah di dalam kehidupan umat manusia. Lalu manusia menyandangkan gelar-gelar tersebut, sebutan-sebutan tersebut di sebelah nama Allah ketika mereka menyebutkannya. Hal ini sekali lagi demi mengungkapkan tadi rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum, serta juga keinginan untuk mengingat dan mengenang karya Allah dalam kehidupan umat manusia. Ya. Dan atau yang ketiga, hal ini terjadi karena Allah sendiri yang menyatakan itu, menyebutkan gelar itu bagi dirinya kepada manusia. Sehingga manusia menjadi tahu dan mengenal diri Allah itu sesuai dengan maksud gelar yang diperkenalkannya kepada manusia. Jadi hal ini bisa terjadi karena yang pertama, peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan umat manusia, umat Israel khususnya pada masa itu, yang di dalamnya ada campur tangan Allah. Allah menolong, Allah menyelamatkan, ya. Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kejayaan, Allah memberikan kemakmuran, Allah memberikan kesejahteraan, dan Allah memberikan berbagai macam hal yang lain dan berkarya dalam berbagai macam dan Allah berkarya dalam berbagai macam peristiwa kehidupan umat pilihan Allah ini. Nah, lalu demi melihat itu semua, bangsa Israel atau umat pilihan Allah melihat ada sebuah keistimewaan dari peristiwa itu, lalu muncul rasa syukur. Betapa bersyukur karena Allah menolong kehidupanku. Betapa bersyukur ketika Allah menyembuhkan penyakitku. Betapa bersyukur ketika Allah mengizinkan aku menikmati berkat dan kebahagiaan seperti yang aku nikmati hari ini. Dan selain rasa syukur muncul pula rasa hormat. Betapa agung Allah itu. Betapa mulia Allah itu. Betapa luhur pribadi Allah yang maha tinggi itu. Dan dengan semua peristiwa itu membuat umat Israel, umat pilihan Allah pun ingin mengingat dan mengenang peristiwa itu di sepanjang umur hidup mereka. Bahkan mereka berharap keturunan mereka pun bisa mengenang dan mengingat kembali bahwa nenek moyang mereka itu mengalami peristiwa yang begitu luar biasa. Banyak peristiwa yang luar biasa yang perlu diingat oleh keturunan-keturunan berikutnya. Supaya mereka tidak lupa bahwa mereka memiliki Allah dengan karya yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan bangsa Israel atau umat pilihan Allah ini. Demi supaya pewarisan pengenalan akan Allah itu pun bisa terjadi. Tetapi juga ada bagian di saat
Allah memang yang menegaskan itu kepada umat manusia, kepada umat Israel, umat pilihan Allah. Bahwa inilah aku yang maha kuasa, inilah aku Allah yang maha kasih. Allah sendiri yang menegaskannya, demi supaya manusia tahu bahwa Allah itu memiliki kapasitas dan kemampuan seperti gelar yang disandangkan kepada nama yang dimilikinya. Nah misalnya contoh nih ya, contoh. Salah satu contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-16 itu, ya, saya akan membacakannya bagi kita. Kejadian pasal yang ke-16. Ya, ini peristiwa saat Hagar dan Sarai mengalami perselisihan, lalu kemudian ada peristiwa saat Hagar diusir ya dari rumah nyonyanya. Perikopnya adalah Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, ayat yang ke-13 menegaskan bahwa pada saat itu Hagar diberikan kewenangan untuk menamai Tuhan. Kalimatnya tegas ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy.
Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Di atas disebutkan malaikat Tuhan, ya, M besar, dan Tuhan dengan huruf kapital semuanya. Sebenarnya ini menunjuk teofani, ya, penampakan ilahi yang jika dituliskan M besar dan Tuhan dalam huruf kapital semua, itu merujuk kepada Allah sendiri. Sehingga ayat 13 di situ dengan tegas, ya, kalimatnya, kemudian Hagar menamakan Tuhan dengan sebutan El Roy. Nah, inilah salah satu sebutan yang diberikan kepada Tuhan oleh umat manusia, yang dalam hal ini dimulai oleh Hagar pada masa itu. Hagar menamai Tuhan yang berjumpa dengan dirinya sebagai El Roy, Allah yang melihat. Atau saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, ya, seperti yang saya kutip di bagian awal tadi di dalam Kejadian pasal 22, yang ternyata saat itu Allah menyediakan korban pengganti Ishak bagi Abraham. Ya, Abraham menyebutkan bahwa Tuhan Allah sebagai Yehova Yireh. Yang walaupun memang orang Ibrani tidak pernah menyebutkan frase itu dengan Yehova Yireh. Ya, mereka pasti akan menyebutkan Adonai Yireh, yang artinya adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, jika diusut satu persatu, kita akan menemukan setidaknya ada 99 gelar dalam bahasa Ibrani. 99 gelar dalam bahasa Ibrani yang disandangkan bagi Allah, yang memang secara lazim digunakan oleh bangsa Israel hingga hari ini untuk menyebutkan Allah dengan gelar-gelarnya. Dan dalam bahasa Yunani, ya, kalau bahasa Ibrani itu berkaitan dengan perjanjian lama, dalam bahasa Yunani setidaknya ada 15 kurang lebih 15 gelar atau sebutan yang diperuntukkan bagi Allah, yang dalam hal ini, ya, secara khusus berkaitan dengan Yesus Kristus, inkarnasi Allah ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Nah, mari sekarang kita coba berusaha memulai beberapa contoh penyebutan gelar bagi Allah yang kita temukan di dalam perjanjian lama. Kalau kita urutkan satu-satu, saya yakin tidak cukup waktu kita mengenal dan memahaminya. Nah, setidaknya beberapa contoh ini menjadi sebuah cara kita untuk mengenali dan memahami, ya, maksud dari gelar Allah ini saat kita menyebutkannya, sehingga di saat kita menyebutkannya pun menyebutkannya dengan benar dan dalam pemahaman yang benar pula. Dan lebih jauh lagi, membuat sikap dan perilaku kita tepat seperti yang diharapkan dalam penyebutan gelar Allah yang kita lakukan di baik dalam kehidupan setiap hari dan juga di dalam peribadatan yang kita lakukan. Nah, yang pertama adalah sebutan yang sering kita gunakan dalam syair lagu yang kita nyanyikan, yaitu El Shaddai. Ya, ada sebuah syair lagu yang cukup sering kita nyanyikan sampai hari ini, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Nah, El Shaddai ini berasal dari kata Shaddai, ya, kata dalam bahasa Ibrani, dan umumnya kata El Shaddai ini diterjemahkan ya, di dalam Alkitab dengan Allah Maha Kuasa, God Almighty, Allah Maha Kuasa, God Almighty. Ya, kata Ibrani Shaddai ini berhubungan dengan kata kerja lisdot atau sadat, yang berarti mengalahkan atau menghancurkan. Sekali lagi, kata Shaddai ini berkaitan dengan kata kerja lisdot atau syadat, yang berarti mengalahkan atau menghancurkan. Lisdot dan sadat. Nah, kata
Lisdot dan Sadat yang berarti mengalahkan dan menghancurkan ini dihubungkan dengan kemampuan Allah untuk mengalahkan dan menghancurkan setiap musuh-musuh Israel yang dianggap sebagai musuh-musuh Allah. Sehingga di saat Allah mampu mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh Israel, saat itulah mereka melihat keperkasaan ya dan kemampuan Allah untuk menjadi pribadi yang sanggup menjagai dan melindungi bangsa Israel dari serangan musuh atau serangan lawan. Dan saat peristiwa itu terjadi, mereka mengakui betapa maha kuasanya Allah itu. Siapapun musuh mereka, Amalek, Filistin, ya, dan seluruh bangsa Kanaan yang pada masa itu tidak menginginkan Israel menguasai tanah Kanaan. Karena memang pada dasarnya tanah itu bukanlah milik bangsa Israel, milik bangsa Kanaan, hanya karena Allah yang menjanjikan sehingga mereka merasa berhak untuk memiliki, dan Allah membuktikan keperkasaan kemahakuasaannya dengan menyingkirkan setiap suku bangsa yang ada di situ. Dan saat itulah bangsa Israel menyebutkan Allah itu sebagai El Shaddai, God Almighty, Allah Maha Kuasa. Walaupun ada penafsiran yang berbeda dari kata El Shaddai ini. Ada beberapa penafsiran yang menjelaskan tentang kata El Shaddai. Ya. Yang pertama, bahwa kata El Shaddai itu dianggap sebagai penjelasan tentang Allah yang berkuasa atas seluruh pegunungan yang ada di alam semesta ini, khususnya tentu di muka bumi ini. Haaretz, di bumi ini. Dan penafsiran ini menjelaskan bahwa El Shaddai, kata Shaddai itu berkaitan dengan kata Shadu yang artinya gunung. Jadi kata ini bisa diartikan sebagai, atau ungkapan atau gelar El Shaddai ini bisa diartikan bahwa Allah ini adalah Allah atas seluruh pegunungan yang ada di bumi ini, berkuasa atas seluruh pegunungan yang ada di bumi ini. Dengan kata lain, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Ya, God of the mountain. Sadu itu artinya gunung. Lalu ada yang lain, bahwa kata Shaddai itu berkaitan dengan kata Shadah, yang artinya to shed, to pour out, ya, membagikan atau menuangkan, yang berkaitan dengan berkat. Jadi kata El Shaddai ini dapat diartikan sebagai God of blessings, Allah bagi berkat manusia. Ya. Karena dikaitkan dengan kata sadah itu di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Lalu ada yang lain. Kata sadah ini dikaitkan dengan kata shall dan die. Sadah itu merupakan kombinasi dari kata shall dan die yang artinya sufficiency, enough. Jadi El Shaddai itu bermakna God who is enough. God who is self-sufficient. Allah yang cukup, tidak perlu membutuhkan hal yang lain untuk dia memiliki rasa cukup bagi dirinya. Allah yang tidak membutuhkan bantuan siapapun dan apapun juga untuk menjadikan dia Allah dan berkuasa atas seisi alam semesta ini. Nah, yang terakhir adalah ada yang menafsirkan bahwa kata Shaddai ini berkaitan dengan kata syad yang artinya breast atau bosom, ya, payudara, ya, atau timangan seorang perempuan. Jadi hal ini diartikan bahwa Allah itu adalah Allah yang membawa berkat bagi payudara wanita. Maksudnya apa? Ya, menjadi sebuah figurasi bahwa Allah lah yang memberikan rejeki bagi umat Israel. Nah, setidaknya ada beberapa penafsiran lain berkaitan dengan kata El Shaddai ini. Tetapi penafsiran yang umum dan diterima ya, secara mayoritas bahwa kata El Shaddai ini menjelaskan tentang Allah yang Maha Kuasa, God Almighty.
El Shaddai. Dan secara umum memang digunakan untuk menjelaskan hal itu. Nah, ini sebuah hal yang unik, ya. Dari sini saja kita bisa menemukan betapa khusus penyebutan gelar ini bagi Allah. Maha kuasa di situ, ya. Berotoritas. Berotoritas bukan hanya sekedar masalah hal yang berkaitan dengan sifat administratif dan manajerial. Tetapi berotoritas di situ termasuk di dalamnya adanya kekuatan, memberi pengaruh, memberi daya, ya, dan menentukan seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini. Dialah yang memegang kendali atas seluruh isi alam semesta ini. Pada dasarnya kata El Shaddai dimaksudkan untuk itu. Tanpa ada dia, maka alam semesta ini sebenarnya rubuh dengan sendirinya. Tanpa ada dia, daya yang menggerakkan, daya yang menguatkan, alam semesta ini akan berakhir dengan sendirinya. Jadi El Shaddai ini menunjukkan bukan hanya sekedar masalah administratif atau manajerialnya, tetapi kekuatan daya penggerak yang membuat alam semesta ini tetap terjaga dan ada sebagaimana mestinya. Jadi betapa luar biasanya penyebutan kata El Shaddai ini. Lalu kemudian yang kedua adalah sebutan El Hanun Verahum. El Hanun Verahum. Apa? El Hanun Verahum ini adalah gelar yang disandangkan kepada Allah yang kita sebutkan dalam bahasa Indonesia Allah yang pengasih dan penyayang. Sebutan ini merupakan sebutan yang sangat dekat bagi kita, ya. Yang terlebih lagi juga bangsa Israel adalah bangsa yang kalau boleh dikatakan merasakan kenikmatan kasih dan sayang Allah itu di sepanjang perjalanan hidup mereka. Coba bayangkan, tadi saya sudah jelaskan, setidaknya 4.000 tahun masa waktu itu berselang dari sejak pertama Abraham mengenal Allah hingga hari ini. 4.000 tahun, bayangkan 4.000 tahun itu penjagaan Allah begitu sempurna. Kasihnya dia buktikan di saat dia menjumpai Abraham. Kasihnya dia buktikan di saat dia memilihkan ya Ribka itu bagi Ishak. Ya, lalu kemudian kasihnya terbukti di saat Yakub itu melahirkan 12 keturunan bagi bangsa Israel itu. Yang akhirnya menjadi bangsa yang besar. Kasihnya dia tunjukkan di saat Allah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Kasihnya dia buktikan di saat bangsa Israel menguasai tanah Kanaan. Kasih dan sayangnya dia buktikan di saat bangsa Israel ini mulai terpuruk di dalam sejarah kehidupannya. Penjajahan demi penjajahan, perbudakan demi perbudakan, Allah tetap menunjukkan kasih dan sayangnya. Dia buktikan kasih dan sayangnya itu dengan kehadiran Sang Kristus, juru selamat bagi umat Israel dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Dan disitulah kita menemukan sebuah kesadaran bahwa kasih dan sayang Allah bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dengan kehadiran Sang Kristus itu membuat kita sadar kasih dan sayang Allah. Hanun Verahum Allah. Ya. Hanun Verahum itu berasal dari kata Hanun yang artinya gracious. Dan Rahum itu berarti merciful. Betapa kasih dan sayang Allah itu dia buktikan. Terus hingga hari ini, baik penjagaan atas Israel dan juga penjagaan atas seluruh umat manusia. Tanpa kasih dan sayangnya, hari ini kita tidak akan pernah melihat matahari. Hari ini kita tidak akan pernah melihat bulan, bintang. Hari ini kita tidak akan pernah bisa menghirup udara yang tiap hari menghidupkan kita. Hari ini kita tidak bisa menikmati begitu banyak fasilitas hidup yang membuat kita bisa tetap hidup dan terjaga. Itu bukti kasih dan sayang Allah. Rezeki yang kita terima setiap hari, anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan itu adalah bukti kasih dan sayang Allah. Itulah sebabnya pada masa Nabi Yoel pasal yang kedua itu menegaskan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita kenal itu, keras kepala.
Padahal tadi bukti kasih dan sayang Allah sudah begitu berlimpah di sepanjang perjalanan hidup mereka. Namun sayangnya itu tidak kunjung membuat mereka sadar dan bahkan mau bertobat. Berusaha untuk memposisikan diri sebagai umat Allah yang benar. Dan kelakuan ini ya diibaratkan seperti kelakuan orang yang tidak mau berubah. Hingga Yoel menegaskan, bertobatlah. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang. Ingat akan itu. Dan pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Mumpung dia adalah Allah yang kasih dan penyayang itu, bertobatlah. Supaya penghukumannya tidak tertimpa kepada kalian. Dan kesempatan untuk tetap menikmati kehidupan masih bisa dimiliki oleh bangsa Israel. Nah, syukurnya memang masa itu bangsa Israel rela bertobat. Walaupun pada giliran berikutnya mereka jatuh kembali dalam dosa. Terus berulang. Seperti grafik itu grafik sinusoidal. Naik turun, naik turun, naik turun. Dan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu adalah Allah yang sungguh memberikan kesempatan. Nah, oleh sebab itu, Yoel menegaskan itu. Dan berulang-ulang para nabi pun menegaskan itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita mengurutkan berbagai macam gelar yang lain, saya yakin sekali lagi waktu kita tidak cukup. Nah, setidaknya empat sebutan atau 4 gelar ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita. Bahwa memang pada dasarnya semua peletakan gelar pada nama Allah itu adalah sebagai sebuah bentuk rasa syukur kita manusia, hormat kita kepada Tuhan. Ya, dan kerinduan kita untuk mengenang dan mengingat Allah sebagai pribadi yang maha segala itu. Seluruh potensi dan kemampuan dan kemahaan ada di dalam dirinya. Dan kita membutuhkan dia. Dan juga yang ketiga adalah sebagai upaya Allah untuk menegaskan, inilah aku yang kau butuhkan di dalam kehidupanmu. Di sepanjang waktu kehidupanmu. 99 dan 15 gelar itu menjadi bukti bahwa banyak sekali sebutan atau gelar yang menjelaskan tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Menjadi sebuah simbolisasi betapa kita membutuhkan dia di sepanjang umur hidup kita. Di dalam setiap aspek dan bagian kehidupan kita. Tanpa dia kita bukan siapa-siapa. Tanpa dia kita manusia hina. Dan oleh sebab itu pesan saya kali ini adalah mari. Dengan mengetahui, mengenal dan memahami siapa Allah yang sesungguhnya melalui sebutan-sebutan atau gelarnya, kita menjadi tahu bagaimana kita bersikap dan berperilaku dengan benar di dalam kehidupan nyata kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang Tuhan bukakan bagi kami. Ajari kami untuk dengan lebih sungguh memahami, memaknai, dan mengerti semua itu dengan benar. Hingga pada akhirnya mencerahkan pengetahuan dan pengertian kami dan mencerahkan kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Dan di saat kami menyelesaikannya, kami boleh menyelesaikannya seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk dapat menyelesaikan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu dan kami sudah menerimanya dan menikmatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.